Vinci merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Saat ini dia tinggal bersama Ibu Atin. Beliau adalah ibu mertua dari kakak ketiganya di kota Siantar. Selain berkuliah, di sana dia juga kerja sebagai guru TK yang memang dia sangat suka dengan anak kecil. Selama tinggal di sana, Vinci merasa nyaman dan kerasan karena keluarga Ibu Atin sangat baik. Tidak jarang pula Ibu Atin mengajaknya bepergian sehingga akrablah mereka. Mendung tebal mulai datang membuat Vinci merasa khawatir jika turun hujan. Sore ini dia memutuskan pulang karena ada kawan dekatnya yang akan menikah, yang mana dia sudah diberi kabar seminggu yang lalu. Dengan gelisah, Vinci sudah bersiap duduk di teras bersama Ibu Atin menunggu dijemput oleh Bang Sahrul, abangnya yang keempat. Dari 4 saudara laki-laki, hanya abangnya ini yang belum menikah. Di usia yang sudah 30 tahun, abangnya itu masih gemar memburu ilmu klinik dan juga barang antik. Beberapa kali saudara maupun ibundanya sudah menasehati, namun tetap saja hobi itu mengalir. "Mungkin ada kendala di jalan abangmu itu," ucap Ibu Atin. Vinci hanya tersenyum, lalu mengajak berbincang ringan dengan Ibu Atin untuk mengisi waktu. Sekitar 15 menit kemudian, dengan mengendarai motor RX King, abangnya pun sampai. Tampak wajahnya cemberut ditunjukkan oleh Vinci. "Kemana aja sih abang? Lama bener jemputnya," ucapnya Vinci. Setelah mengucap salam, Bang Sahrul lalu membaur bersama Vinci dan Ibu Atin. Dia memohon maaf karena telat agak lama. Dia beralasan kalau bertemu kawan lamanya di jalan tadi, sehingga diajak ngopi dan mengobrol di sebuah warung. Karena obrolan menjurus pada hal klinik, dia pun menjadi lupa waktu. Mendengar alasan itu, Vinci hanya menggerutu, dan setelah berpamitan pada Ibu Atin, melajulah mereka. Mendung menemani sepanjang perjalanan mereka, namun beruntung hujan tidaklah turun. Di senja itu, begitu sampai di rumah, kakaknya langsung melaju meninggalkannya entah kemana. Sedangkan Vinci disambut keponakannya yang sedang bermain di pelataran rumah. "Wah, anak ini makin lucu aja," batin Vinci. Segera Vinci mengucap salam, namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. "Nenek kemana, Dek?" tanya Vinci pada keponakannya itu. "Nenek sama mama belanja, Bule," jawab anak di hadapannya yang kembali bermain. Vinci pun memutuskan untuk duduk di teras rumah sambil melihat keponakannya bermain. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan munculnya bayangan. Sosok bayangan itu samar-samar melesat dari sudut depan rumah, lalu menuju samping rumah sebelah kiri. Tampaknya bayangan hitam legam itu mengitari rumah. Karena beberapa saat kemudian muncul dari samping rumah sebelah kanan yang kemudian lenyap di tempatnya yang semula. Setelah sosok itu menghilang, tercium aroma wangi kembang kenanga. Namun aroma itu hanya sebentar saja tercium. Sejenak keanehan itu dianggap halusinasi saja oleh Vinci. Mungkin karena lelah hingga membuat pikirannya kacau. Kembali pandangannya mengarah pada si keponakannya yang sedang bermain sendiri. Saat diperhatikan dengan seksama, jelas sekali dia melihat Vira keponakannya itu terdapat garis merah yang melingkar di lehernya. "Vira, sini sebentar nak," suara Vinci memanggil. Anak itu menoleh ke arah Vinci, akan tetapi bukannya mendekat, dia malah lari ke rumahnya yang hanya berjarak 5 meter saja. "Vinci sudah pulang toh?"
Suara ibu mengagetkan Vinci. Bersama Mbak Risna, yakni ibunya Vira, beliau menenteng barang belanjaan yang katanya akan dibawa ke rumah Nindi. Dialah kawan Vinci yang akan menikah esok hari. Dengan segera, Vinci membantu meraih barang belanjaan tersebut, lalu bergegas masuk ke dalam kamar. Malamnya setelah sholat Isya, Vinci melanjutkan dengan mengaji. Itulah kegiatan yang selalu dilakukannya semenjak kecil dulu, dan dia akan selalu mempertahankan menyentuh Al-Quran itu sampai kapanpun, kecuali di saat datang bulan. Shadaqallahul azim. Vinci mengakhiri menutup kitab suci tersebut. Dia terkejut saat mencium aroma kembang kenanga yang tiba-tiba merebak yang sangat menyengat masuk ke indera penciumannya. "Vinci, makan dulu nak," terdengar suara ibunya berteriak kecil. Bergegas Vinci membereskan semua, lalu berjalan menuju ke ruang makan. Saat melewati kamar abangnya, dia dikejutkan dengan suara geraman harimau. Dan itu bukan hanya sekali saja geraman itu, bersautan setiap detik. Vinci yang penasaran berhenti lalu mengintip. Dari celah pintu yang terbuka, pandangannya menerobos ke dalam kamar, menyaksikan hal apa yang sedang dilakukan Bang Sahrul. Jantungnya berdebar kuat saat melihat sesuatu yang menakutkan. Tampak Abang Sahrul sedang duduk bersila, ditemani 3 sosok manusia berkepala harimau. Kesemua makhluk itu menggeram, seakan sudah ingin pergi dari sana. Ketika salah satu makhluk itu melihat ke arah pintu, Vinci yang ketakutan segera berlalu. Dia menyusul ibunya yang sudah menunggunya di meja makan. "Kamu kenapa, Vin? Kelihatannya ketakutan gitu," tanya ibunya saat melihat Vinci datang ke meja makan dengan setengah berlari dan raut wajah yang tegang. Dengan tergagap, Vinci menjawab kalau dia tidak apa-apa. Dia hanya terburu-buru saja. Meski tidak puas dengan jawaban si anak, ibunya tidak bertanya kembali. Beliau langsung mengajak Vinci menyantap makan malam. Setelah selesai makan malam, Mbak Risna datang sambil membawa bungkusan, entah apa isinya. "Mak, ini pesanan dari abang, nanti sampaikan ya," katanya sambil duduk di sebelah Vinci. Ibu menyuruh agar menaruh bungkusannya di meja makan. Setelah itu, si kakak berbasa-basi mengobrol dengan Vinci. Dia menanyakan keadaan Ibu Hatin yang telah memberi tumpangan selama ini. Sebelum dia pamit pulang, dia sempat mengajak Vinci agar menginap di rumahnya. "Besok sajalah kak," jawab Vinci. Setelah selesai mencuci piring, bersama ibunya, Vinci berkumpul di ruang tamu sambil menonton televisi. Yang ternyata di sana juga sudah ada Bang Sahrul. Vinci yang teringat dengan garis merah di leher Vira menanyakan perihal itu pada sang kakak. Garis merah seperti bekas jeratan itu terlihat jelas di matanya. "Kamu belum tahu ya?" ucap kakaknya bertanya balik. Begitu Vinci menggelengkan kepala, sang kakak menceritakan tentang isu yang menyebar di kampung, di mana warga sedang geger dengan kehebohan tentang anak-anak yang meninggal. Warga meyakini kalau para korban telah dijadikan santapan sosok Begu Ganjang, karena semua meninggal dengan ciri yang sama, yaitu lehernya merah seperti dicekik. Bahkan sudah ada 6 orang anak yang menjadi korbannya. 2 merupakan bayi yang baru lahir, sementara yang lain adalah anak-anak seusia dengan Vina. Para warga yang saat ini memiliki anak melakukan cara masing-masing untuk melindungi buah hati mereka, termasuk orang tua Vira. Mereka menyuruh abangnya itu untuk melakukan penolakan terhadap sosok Begu Ganjang yang meresahkan dengan
memberi tanda pada Vira dan memberi sesajen setiap malam menjadi cara si abang menghalau sosok jahat tersebut. "Ya sudah, jangan kau pikirkan, tidur sana, kakak juga sudah ngantuk." Bang Sahrul mengakhiri ceritanya sambil beranjak menuju dapur mengambil bungkusan di meja, lalu kembali ke kamarnya. Begitupun Vinci. Setelah mematikan televisi, dia bergegas menuju kamar bersama ibunya. Sekitar pukul 3 dini hari, Vinci terbangun saat mendengar suara tangisan anak kecil. Saat dia tersadar, rupanya sang ibu sudah tidak berada di sampingnya. Sejenak Vinci merasa tegang. Suara tangisan itu terdengar semakin menjadi-jadi. Dengan segera, dia bangkit meninggalkan kamar menuju ke arah suara. Yang jelas itu adalah tangisan Vira. Begitu sampai di sana, semua sudah berkumpul dengan penuh ketegangan. Terlihat Vira dibiarkan berguling di ranjangnya, sementara tangisan itu semakin lama disertai dengan suara batuk yang sangat aneh. Suara batuk-batuk seperti suara anjing yang sedang menggonggong, disusul kemudian menangis histeris dan menjerit-jerit. Bang Sahrul bersila di depan ranjang, matanya terpejam dengan tangan bersedekap. Ketegangan semakin menjadi saat Vira kejang-kejang dengan mata melotot. Sesekali anak itu menunjuk ke arah atas, tapi entah apa yang dilihat. Karena mereka semua tidak melihat apa yang ditunjuk, mereka hanya melihat langit-langit kamar saja yang nampak. Semakin lama tubuh Vira semakin mengejang, kaku, dan nafasnya tersendat-sendat dengan wajah yang pucat. Di saat itulah Bang Sahrul menyuruh adik iparnya mengambil minyak goreng murni beserta piring, yang rupanya minyak tersebut sudah dipersiapkan sesuai perintah si abang. Setelah minyak diberikan, Bang Sahrul membakar kertas yang sudah ditulis raja di atas piring. Begitu menjadi arang, kemudian dituangkanlah minyak goreng itu. Setelah itu, dia mengambil tembakau di sakunya dan dicampurkan menjadi satu dengan minyak goreng itu dan arang kertas raja itu. Bang Sahrul bangkit lalu mengoleskan minyak itu ke pusar Vira. Sejenak Vira masih kejang-kejang dan matanya melotot seperti ketakutan. Sementara nafasnya yang tinggal satu-satu membuat seluruh keluarga panik. Namun kepanikan itu surut saat tangan Bang Sahrul mencengkram sesuatu yang tidak terlihat, kemudian melemparkannya ke atas dengan kuat, dan bersamaan dengan itu Vira berhenti menangis dan juga tidak kejang-kejang lagi. Nafasnya kembali normal dan batuknya juga terdengar biasa, tidak lagi seperti gonggongan anjing. Bang Sahrul kembali duduk bersila menghadap ke arah ranjang Vira. Beberapa menit kemudian, tubuhnya bergetar hebat dan mengeluarkan keringat deras. Tiba-tiba dari dalam kamar keluar angin yang kencang menghantam tubuhnya. Seketika itu, Bang Sahrul terpental dan jatuh terjengkang. Serangan itu membuatnya sedikit terluka. Saat bangkit kembali, dari sudut bibirnya mengalir darah segar. Semuanya menyaksikan dengan sangat ketakutan. "Kalian semua duduk di belakangku dan bersikirlah terus, jangan berhenti," ucap Bang Sahrul pada semua orang. Seusai berwudu, mereka semua mengikuti arahan Bang Sahrul. Semua duduk di belakangnya yang kembali bersila dan merapatkan telapak tangan di depan dadanya, termasuk Vinci yang dengan wajah tegang bergabung di sana. Sementara Ibu Risna berada di luar kamar menggendong Vira. Setelah beberapa saat, muncul di hadapan mereka asap hitam yang keluar dari sudut kamar. Dalam sekejap, dari asap itu muncul sosok yang sangat menyeramkan, bertubuh hitam legam, rambutnya acak-acakan dan berbulu lebat. Pandangan matanya merah menyala dengan taringnya yang sangat tajam dan lidahnya yang menjulur keluar.
sementara di tangannya adalah para bayi berlumuran darah. Anehnya, dalam pandangan mereka, sosok tersebut terlihat panjang. Padahal dalam kenyataannya adalah dalam keadaan tidak berubah. "Jangan kau campuri urusanku, hahaha. Jangan kau campuri urusanku, hahaha." Ucap sosok tersebut menggema diikuti tertawa yang menyeramkan. Suasana sangat mencekam. Semua terus mengaungkan zikir dengan perasaan was-was. Tidak lama berselang, Bang Sahrul menggaungkan asma Tuhan yang disusul, menghentakkan kedua telapak tangannya ke lantai. Di saat itulah, dari belakang melompat 3 sosok yang dilihat Vinci di kamar abangnya tadi malam. Sosok manusia berkepala harimau itu menyerang sosok menyeramkan itu secara bertubi-tubi. Cukup lama pertarungan itu terjadi, hingga pada akhirnya sosok menyeramkan yang terlihat seperti memanjang itu menghilang. Mereka semua masih bersikir menunggu perintah Bang Sahrul untuk berhenti. Namun tanpa diduga, Bang Sahrul mengajak mereka keluar dengan terus bersikir. Kali ini Ibu Risna ikut keluar dengan masih menggendong Vira. Begitu sampai di luar rumah, pemandangan yang telah usai di dalam tadi kembali terlihat. Pertarungan sosok gaib itu terlihat sangat nyata. Sosok yang menyeramkan nampak tidak bisa keluar dari halaman. Sepertinya Bang Sahrul sudah memberi pagar gaib di sekitar rumah agar makhluk tersebut tidak bisa kabur. Dan ternyata bayangan yang dilihat Vinci mengitari rumah sore tadi adalah sosok astral suruhan abangnya. Sekitar 2 menit kemudian, salah satu manusia harimau itu berhasil mencengkram leher makhluk seram itu, disusul dengan mencabut kepalanya, dan setelahnya pemandangan mengerikan itu pun lenyap dari hadapan mereka. Bang Sahrul menarik nafas panjang, diusap keringatnya, juga lelehan darah dari mulutnya, hingga semua kembali tenang. Ketika terdengar suara letusan yang cukup keras, mereka semua mengucap syukur alhamdulillah. Kemudian semua kembali masuk ke dalam rumah. Secara bergantian, mereka menghampiri Vira yang sudah terlelap di gendongan ibunya. Sementara Bang Sahrul menyuruh ayah Vira agar menabur barang pemberiannya di sekitar rumah, yaitu garam yang sudah dicampur dengan bubuk merica hitam. Setelah memberi barang tersebut, Bang Sahrul mulai menceritakan sosok yang menyeramkan itu. Sosok yang telah mengancam nyawa Vira ialah sosok yang sering disebut sebagai Begu Ganjang. Begu, jika diterjemahkan secara sederhana, memiliki makna roh atau hantu. Sementara Ganjang adalah panjang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, sosok Begu Ganjang di zaman lampau sengaja dipelihara warga untuk menjaga lahan pertanian. Selain dari serangan binatang buas, juga dari sasaran orang jahat yang hendak mencuri. Karena di masa lampau, makanan masih sangatlah mahal, jarang orang mampu makan kalau bukan orang yang berada. Hingga seiring berkembangnya zaman, sifat serakah manusia membuat makhluk itu mulai melenceng dari tugas awalnya. Banyak yang mempergunakan untuk hal yang jahat. Selain sebagai sarana santet, juga sebagai sarana pesugihan yang bertumbalkan nyawa anak-anak. Konon, begu memiliki banyak jenis, yaitu begu samboan, begu solobean, begu silam, dan begu ganjang. Dari semua jenis hantu itu, sosok Begu Ganjang adalah sosok yang paling ditakuti. Hal itu dikarenakan kepercayaan masyarakat pada sosok Begu Ganjang yang katanya dipelihara untuk niat membunuh atau mencelakakan orang lain. Selain itu, menurut legenda yang diceritakan, sosok Begu Ganjang bisa mengubah dirinya semakin besar dan semakin tinggi. Padahal itu hanyalah pandangan awam orang yang melihatnya saja. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa sosok Begu Ganjang berasal dari arwah bayi yang meninggal. Sebelum 7 hari, organ bayi tersebut
dicuri oleh dukun ilmu hitam yang kemudian mengubahnya menjadi sosok Beku Ganjang. Namun pendapat tersebut tidak dibenarkan oleh para spiritualis karena sejatinya sosok Beku Ganjang adalah salah satu jenis makhluk halus. Hingga kini masyarakat masih ketakutan terhadap sosok Beku Ganjang, ucap Bang Sahrul menyelesaikan ceritanya. Bang Sahrul menambahkan kalau dia sengaja menjadikan Vira umpan karena menurutnya keresahan warga selama ini harus dihentikan dengan bekal ilmu dan beberapa perewangan yang dia miliki. Dia melakukan aksi tersebut seorang diri. Dia melakukan semua ritual yang pada akhirnya Tuhan berada di pihaknya. Dia mampu menyelesaikan malam ini dan semoga saja warga kembali dalam ketentraman dan tidak ada lagi teror sosok tersebut. Siapa yang tega mengirim makhluk tersebut, Bang? Tanya Vinci pada abangnya. Nanti lihat saja beberapa hari ke depan, jawab si abang sok misterius. Waktu berjalan sangat cepat. Vinci begitu bahagia melihat kawan dekatnya bersanding di pelaminan. Ialah Nindi, kawannya yang semenjak lulus SMA sudah bekerja di sebuah restoran. Himpitan ekonomi keluarganya membuat dia tidak berkuliah hingga cita-citanya menjadi seorang pegawai bank pun terhenti. Namun setelah beberapa tahun tidak pernah berkunjung, Vinci merasa heran dengan perubahan keluarga Nindi. Diberitakan kalau dalam setahun terakhir ayah bundanya mengalami lonjakan ekonomi yang drastis. Usaha pengepul sawit membuat kaya raya, berbeda dengan pengepul lain yang biasa-biasa saja. Bahkan ada yang berhenti karena terlilit utang bank yang tidak terlunasi. Dan dari sudut pandang Vinci, perubahan itu memanglah nyata. Ini terlihat dari rumah mewah dengan perabotan yang berkelas, beberapa mobil pribadi maupun bak terbuka pengangkut sawit, beberapa mobil pribadi maupun bak terbuka pengangkut sawit, dan juga banyaknya lahan yang dimiliki dari penuturan tetangganya. Belum lagi simpanan uang di bank. Ayolah Vin, nanti ikutlah foto bersama aku, rengek Vindi mengajak Vinci. Beberapa saat setelah Nindi beranjak menemui tamu lain, terdengar jeritan keras beberapa orang di dalam rumah. Jeritan itu mengalahkan suara sound system yang bergaung dengan lagu gambus, dan kebahagiaan itu menjadi kepiluan yang luar biasa. Duka menyelimuti setiap sudut ruangan. Orang tua Nindi ditemukan meninggal di dalam rumah dengan kondisi mereka yang sangat mengenaskan. Kepala mereka seperti tercabut, sementara tubuhnya kering seperti kehabisan cairan. Sungguh pemandangan yang sangat memilukan. Demikian kisah kali ini. Sekian dan terima kasih.